warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin
وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para ustaz, para ahli ilmu yang sangat khatib muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat, di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, di tempat paling mulia di atas muka bumi, yaitu di rumah Allah, di masjid. Alhamdulillah, kita masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita menjadi seorang muslim. Allah takdirkan kita menjadi orang yang beriman. Allah izinkan kita untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman ini murni atas pilihan Allah Subhanahu wa taala, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-100, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah." Tidak ada seorang pun yang beriman kecuali imannya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang beriman kecuali dia beriman atas pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kita bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang beriman kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, salawat kepada seluruh para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita nanti pada hari kiamat bisa berjumpa dengan beliau dan bisa mendapatkan syafaat dari beliau, dan semoga kita semua nanti bisa masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya senantiasa disibukkan, waktunya dihabiskan untuk memikirkan umatnya. Bahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Beliau sedih. Kenapa? Karena Rasulullah dan umatnya usianya tidak seperti nabi-nabi terdahulu. Usia Nabi dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisaran 60 sampai 70 tahun. Sementara umat-umat Nabi terdahulu usianya sampai ribuan tahun. Bahkan sebagaimana yang sudah kita ketahui, Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya selama 950 tahun. Jauh usia kita jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Maka karena usia Nabi dan usia umatnya sangat pendek, sangat singkat, maka Nabi bersedih. Kenapa Nabi bersedih? Karena ibadahnya tidak selama umat-umat terdahulu. Durasi ibadahnya, durasi menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak lama sebagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersedih tadi, dalam kondisi sedih, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun usiamu
usiamu singkat, walaupun usia umatmu singkat, akan tetapi ibadahnya jauh lebih mewah, lebih istimewa, lebih banyak jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an di malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah kamu tahu apa Lailatul Qadar itu? Maka kata Allah, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Jika engkau beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama seperti beribadah selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Kalau kita hitung hadirin rahimakumullah, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Bayangkan hadirin rahimakumullah, umat Nabi Muhammad SAW cukup hanya beribadah 1 malam saja, maka pahalanya sama seperti dia beribadah selama 83 tahun. Artinya, kalau dia beribadah 2 malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan 2 malam Lailatul Qadar, maka berarti dia sudah mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu 1606 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mendapatkan 10 Lailatul Qadar, maka dia seakan-akan beribadah selama 8.200 tahun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun usia Nabi ini singkat, walaupun umat Nabi Muhammad SAW ini usianya singkat, akan tetapi kualitas ibadah kita jauh lebih baik, jauh lebih istimewa jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kita ketahui hadirin rahimakumullah, puasanya umat Nabi Daud alaihissalam, puasanya dari sejak akhir balik, maka dia harus puasa. Hari ini puasa, besok berbuka. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi berbuka. Sehari buka, sehari puasa. Sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Sangat luar biasa hadirin rahimakumullah. Tapi puasa umat Nabi Muhammad SAW hanya 1 bulan saja dalam 1 tahun. Artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita lebih ringan daripada umat-umat terdahulu, tapi pahalanya jauh lebih istimewa jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Salat kita juga hadirin rahimakumullah tidak sebanyak salatnya umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dalam riwayat, umatnya Nabi Musa alaihissalam salat sebanyak 50 rakaat sehari semalam. Sehari semalam 50 rakaat. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW salatnya hanya 17 rakaat sehari semalam. Tidak ada setengahnya daripada ibadahnya ataupun salatnya umatnya Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi kualitas pahalanya jauh lebih istimewa, jauh lebih agung jika dibandingkan dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka ini merupakan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita ambil di ibadah yang ringan ini, akan tetapi pahalanya, keutamaannya sangat luar biasa. Harus kita ambil, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah ketika malam Lailatul Qadar. Para ulama sepakat Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, terutama pada hari-hari ganjil, hari 21, malam 21, malam 23, malam 25 dan seterusnya sampai selesai bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ketika seseorang beribadah, dia membaca Al-Qur'an ketika malam Lailatul Qadar, 1 malam ataupun dia sejenak saja membaca Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama seperti dia membaca Al-Qur'an 83 tahun lamanya. Kalau dia salat pada malam Lailatul Qadar, walaupun dia salat 2 rakaat, maka hitungan pahalanya sama sebagaimana dia salat selama 83 tahun. Kalau dia sedekah pada malam itu, maka sama seakan-akan dia senantiasa bersedekah
bersedekah selama 83 tahun usianya. Kalau dia beristighfar, kalau dia berzikir kepada Allah, maka sama seakan-akan dia beristighfar selama 83 tahun. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan jika malam itu kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk berzikir, kita gunakan untuk istighfar, kita gunakan untuk bersedekah, maka hadirin rahimakumullah segudang pahala yang telah kita dapatkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alangkah anehnya jika umatku tidak masuk surga, padahal pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan jauh lebih banyak daripada dosa-dosa yang ada. Peluang pahala, peluang ampunan yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan jauh lebih melimpah daripada dosa yang mereka perbuat. Maka hadirin rahimakumullah, sungguh rugi apabila ada orang yang beriman, kemudian dia selesai Ramadan, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijamin oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk surga. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali dia yang tidak mau untuk masuk surga. Para sahabat penasaran, qalu wa may yaba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mentaatiku, barang siapa yang mengamalkan amalanku, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mau beramal, dia bermaksiat dengan perintahku, dengan syariatku, maka sungguh pada hakikatnya dia telah enggan untuk memasuki surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mengajak 10 kedua pada bulan Ramadan ini hampir selesai. Kita sudah mau memasuki 10 akhir pada bulan Ramadan. Masjid kita insyaallah akan mengadakan program i'tikaf, yaitu khusus untuk laki-laki. Kita menginap di sini, kita sahur di sini, dan kita banyak beribadah di sini. Salat, membaca Al-Quran dan zikir yang lainnya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar itu, dengan usaha itu, kita mendapatkan yaitu janji Allah yang berupa malam Lailatul Qadar. Maka hadirin rahimakumullah, salah satu hikmah daripada i'tikaf ini agar 10 akhir kita di bulan Ramadan ini jauh lebih baik daripada 10 pertama dan 10 kedua. Kalau kita senantiasa berdiam diri di masjid, maka tentu insyaallah kita akan memperbanyak ibadah, memperbanyak salat, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran dan seterusnya. Akan tetapi kalau kita sibuk di luar, kita sibuk di pasar, maka justru kita akan terus disibukkan dengan urusan dunia. Lalu kapan lagi kita untuk fokus dalam urusan akhirat? Maka hadirin rahimakumullah, khatib mengajak mari kita bersama-sama kita manfaatkan Ramadan ini. Siapa tahu ini adalah Ramadan yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di waktu yang paling mulia dan ini adalah waktu mustajabnya doa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita pada kesempatan hari ini diijabah, dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah
ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, sayang orang tua kami, sayangi orang tua kami ya Allah, rawat orang tua kami sebagaimana mereka telah menyayangi dan telah merawat kami semasa kami masih kecil. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kaum muslimin yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Ya Allah, hamba memohon kepadamu husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan beribadah kepadamu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan mengerjakan salat. Wafatkan kami dalam keadaan mengerjakan haji dan umrah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan mengerjakan tawaf di Ka'bahmu ya Allah yang mujibas sa'ilin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan ridhamu, dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari su'il khatimah. Jangan cabut nyawa kami dalam kondisi kami berbuat dosa. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami dalam kondisi kami berbuat maksiat. Ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alhum minas salihin. Ya Allah, jadikan kami, anak-anak kami, keluarga kami, keturunan kami, murid-murid kami ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikan mereka anak yang salih dan salihah, yang kelak bisa menggandeng tangan kami memasuki surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak yang salih, yang kelak kami akan menggandeng kedua tangan orang tua kami memasuki surgamu ya Allah. Ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'al masajidana ka Masjidin Nabawi. Ya Allah, jadikan masjid kami seperti Masjid Nabawi ya Allah, yang memberi pancaran hidayah di seluruh alam. Allahumma ja'al qaryatana ka Madinatil Munawwarah. Allahumma ja'al madinatana ka Madinatil Munawwarah. Ya Allah, jadikan kampung kami, jadikan desa kami seperti Madinah Al-Munawwarah. Allahumma ja'al rijalana ka rijalis sahabah. Ya Allah, jadikan pemuda-pemuda kami ya Allah, pemuda yang salih sebagaimana generasi para sahabat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.